warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna, NIM B.21.06.008, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kewenangan bidan, yaitu tentang kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, pengertian kesehatan ibu dan anak adalah upaya bidan untuk kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, dan anak balita serta prasekolah. Memperdaya kesehatan bidan KIA merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan. Yang kedua, tujuan yang pertama yaitu tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Yang kedua, tujuan khusus meningkatnya kemampuan ibu seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, desa wisma, penyelenggaraan posyandu dan sebagainya, dan meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, desa wisma, posyandu seluruh anggota untuk mengatasi masalah kesehatan ibu balita dan anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dalam keluarga. Kegiatannya yang pertama, memelihara kesehatan ibu dan menyusui serta anak balita, anak prasekolah. Kedua, deteksi dini faktor risiko ibu hamil. Ketiga, pemantauan tumbuh kembang balita. Keempat, imunisasi tetanus toksit 2 kali pada ibu hamil serta BCG DPT 3 kali, polio 3 kali, dan campak 1 kali pada bayi. Yang kelima, penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA. Yang keenam, pengobatan bayi dan ibu, anak balita, dan anak prasekolah untuk macam-macam penyakit. Yang ketujuh, kunjungan rumah untuk mencari ibu dan anak yang memerlukan pemeliharaan serta bayi yang lahir ditolong oleh dukun selama periode neonatal 0-30 hari. Yang kedelapan, pengawasan dan bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun bayi serta kader kesehatan. Ini ada sistem kesiagaan di bidang KIA di tingkat masyarakat terdiri atas yang pertama, sistem pencatatan atau pemantauan, sistem transportasi atau komunikasi. Yang ketiga, sistem perdanaan. Yang keempat, sistem pendonor darah. Yang kelima, sistem informasi KB. Proses memperdaya masyarakat bidan KIA ini tidak hanya proses memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan sistem kesehatan itu saja, tetapi juga merupakan proses fasilitas yang terkait dalam upaya perubahan perilaku, yaitu yang pertama, upaya mobilisasi sosial untuk menyiagakan masyarakat saat situasi gawat darurat, khususnya untuk membantu ibu hamil saat bersalin. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka kematian maternal
Yang ketiga, upaya untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menolong perempuan saat hamil dan persalinan. Yang keempat, upaya untuk menciptakan perubahan perilaku sehingga persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional. Yang kelima, merupakan proses memperdaya masyarakat sehingga mereka mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Yang keenam, upaya untuk melibatkan laki-laki dalam mengatasi masalah kesehatan. Yang ketujuh, upaya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholders dalam mengatasi masalah kesehatan. Oleh karena itu, memperdaya masyarakat KIA ini berpijak pada konsep-konsep berikut. Yang pertama, revitalisasi praktek-praktek kebersamaan sosial dan nilai tolong-menolong untuk perempuan saat hamil dan bersalin. Yang kedua, merubah pandangan persalinan. Yang ketiga, merubah pandangan masalah kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan masalah dan tanggung jawab masyarakat. Keempat, melibatkan semua pengangkut kesehatan stakeholders di masyarakat. Kelima, menggunakan pendekatan partisipasi. Yang keenam, melakukan aksi dan advokasi. Untuk pendekatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, pembangunan desa siaga juga mencakup upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan mandiri masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Inti dari kegiatan desa siaga adalah memperdaya masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat. Memperhatikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan desa siaga tersebut, maka memperdaya masyarakat bidang kesehatan ibu dan anak merupakan satu komponen yang penting dalam pencapaian tujuan dan siaga dalam penurunan angka kematian ibu dan anak. Manajemen kegiatan KIA. Pemantauan wilayah setempat KIA adalah alat untuk mengelola kegiatan KIA serta alat untuk motivasi, komunikasi, serta sektor lain yang terkait, dan dipergunakan pemantauan program KIA secara teknis maupun non-teknis. Yang pertama, indikator pemantauan teknik. Indikator digunakan oleh para pengelola program dalam lingkungan kesehatan, yaitu indikator akses, indikator cakupan ibu hamil, indikator cakupan persalinan dan tenaga kesehatan, indikator penjaringan dini, faktor risiko oleh masyarakat, indikator penjaringan faktor risiko oleh tenaga kesehatan, indikator non-neonatal. Kedua, indikator pemantauan non-teknis. Indikator ini dimaksud untuk motivasi dan komunikasi kemajuan mampu maupun masalah operasional kegiatan KIA pada para penguasa wilayah sehingga dimengerti dan dapat membantu sesuai keperluan. Indikator ini dipergunakan dalam berbagai tingkat administrasi, yaitu indikator pemeralatan pelayanan KIA. Yang kedua, indikator efektivitas pelayanan KIA. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.